Diriku ini hanya alat yang Tuhan mau pakai. Tidak lebih. Dalam bahasa kerennya dalam kekristenan, doulos, kesek, hamba. Saya bukan sumber kesembuhan, tapi saya kenal siapa sang penyembuh sejati. Tuhan berikan kita kuasa supaya kita mampu untuk menjadi saksinya, untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang, supaya hidup kita bermanfaat, berguna, menjadi berkat yang mempertontonkan, mendemonstrasikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik penting dan menarik. Pastor Andi Simon, saya bukan sumber kesembuhan, tetapi hamba yang diberi kuasa. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan berkaitan dengan hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Tuhan ingatkan terus diriku. Diriku ini hanya alat yang Tuhan mau pakai. Tidak lebih. Dalam bahasa kerennya dalam kekristenan, doulos, kesek, hamba. Saya bukan sumber kesembuhan, tapi saya kenal siapa sang penyembuh sejati. Dan sang penyembuh sejati berkata kepada saya dan kepada setiap orang percaya, kepadamu sudah kuberi kuasa untuk tumpang tangan dan mendoakan orang sakit. Bahkan di dalam Bible, dia pernah berkata, Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-8, sembuhkanlah orang-orang sakit. Jadi ketika kita sebagai orang percaya berdoa, ada kuasa. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan secara singkat beberapa hal penting yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada setiap kita kehadiran sosok hambanya Pastor Andi Simon dalam pentas pelayanan Kristen, khususnya berkaitan dengan pelayanan doa aliran kesembuhan in Jesus name, atau di dalam nama Yesus, telah menjadi sorotan bagi banyak orang, apakah itu dari kalangan kekristenan maupun dari orang-orang di luar agama Kristen. Bahkan secara spesifik telah menimbulkan ada banyak orang yang memberikan respon dan tanggapan terkait dengan sepak terjang seputar pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Akhirnya semakin mengerucut, ada yang pro, ada yang kontra. Dan kalau kita melihat di media sosial, YouTube misalnya, ada tokoh-tokoh Kristen yang sebenarnya sudah sesepuh turut memberikan komentar, respon dan tanggapan atas apa saja yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon berkaitan dengan pelayanan doa kesembuhan in Jesus name. Bahkan sampai ada orang-orang tertentu yang memberikan semacam tanda petik tuduhan, lontaran kata-kata yang begitu jelas dan terang benderang, memberi penegasan dengan sebuah pernyataan, hai pendeta-pendeta atau pastor yang mengklaim dirinya pembuat mujizat, segeralah bertobat saudara-saudara. Ada yang mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Berhentilah Anda menyebut diri sebagai penyembuh. Memang ada sesuatu yang tidak dipahami oleh orang-orang yang kontra pada umumnya berkaitan dengan sebutan penyembuh jalanan yang disematkan kepada hambanya Pastor Andi Simon. Saudara dikasih Tuhan, seringkali orang Kristen termasuk
orang yang mengaku diri sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, sebagai seorang teolog atau akademisi, baik itu sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, ada oknum-oknum atau orang-orang tertentu yang hanya puas dengan sebutan secara dangkal, miskin dan sempit, tanpa perlu memberikan sebuah ulasan pendalaman tentang informasi atau fakta yang akurat yang sebenarnya apa yang dimaksud oleh orang-orang yang sering menjuluki hambanya Pastor Andi Simon sebagai penyembuh jalanan. Hal itu sebenarnya atau sesungguhnya tidak pernah memiliki arti bahwa Pastor Andi Simon adalah sumber kesembuhan atau sang penyembuh. Tidak. Dari berbagai kesempatan yang saya saksikan di Pastor Andi Simon TV, bahkan di dalam ulasan-ulasan saya sebelumnya, saya sudah membuktikan bahwa Pastor Andi Simon tidak pernah mengklaim dirinya sebagai seorang penyembuh atau sebagai sang penyembuh atau sebagai sumber kesembuhan. Bahkan Pastor Andi Simon pernah berkata dengan begitu gamblang, eksplisit, terang benderang, jangan pernah berharap kepada manusia, termasuk kepada Pastor Andi Simon sendiri, tapi berharaplah teguh kepada Tuhan yang menjadi sumber mujizat, keajaiban dan kesembuhan itu. Bahkan di dalam pernyataan yang sudah saya tunjukkan tadi kepada Bapak Ibu Saudara, Pastor Andi Simon menyatakan dengan sangat tegas, saya hanya alat yang Tuhan mau pakai, tidak lebih. Saya ulangi sekali lagi, beliau memberikan penegasan, saya hanya alat yang Tuhan mau pakai atau yang Tuhan berkenan pakai, tidak lebih dari itu. Bahkan dalam bahasa kerennya kata beliau, saya hanya sebagai doulos, keset, hamba dari Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudara, dari pernyataan ini kita jelas melihat tidak pernah sedikit pun ada celah atau ruang yang dibuka oleh Pastor Andi Simon yang menunjukkan oleh karena kuat, gagah, kehebatan, kesucian, kuasa saya, maka terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi lawatan, terjadi aliran-aliran kuasa Tuhan di tengah-tengah pelayanannya. No, tidak pernah demikian. Bahkan saya mau sampaikan kepada kita saat ini, bagi saudara-saudaraku yang tidak dengan serius mendalami sepak terjang pelayanan Pastor Andi Simon, bahkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan secara praktis dan sederhana yang menyentuh banyak orang. Kalau live itu, setelah selesai live, ada sekitar 10.000 yang menonton. Itu baru di YouTube, belum di Facebook, belum di Instagram, dan lain sebagainya. Saudaraku dikasihi Tuhan, Pastor Andi Simon sering memberikan sebuah pernyataan yang tegas. Biarlah Yesus yang semakin besar dan aku semakin kecil. Yohanes 3:30. Bahkan Pastor Andi Simon sering berkata, seandainya aku mencoba berkenan kepada manusia atau mencari kesukaan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Itu tegas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hambanya Pastor Andi Simon kembali memberikan penegasan, saya bukan sumber kesembuhan. Apalagi yang kurang dari pernyataan ini? Kalau seseorang sudah menyampaikan secara eksplisit, tegas dan terang benderang, saya bukan sumber kesembuhan, saya bukan penyembuh, saya bukan sang penyembuh. Saya pikir dari manusia itu yang dipegang adalah omongan. Kalau sudah berkaitan nanti berbeda omongan dengan hati, itu sudah urusan seseorang kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Segalanya transparan dan terbuka di mata Tuhan. Tapi sejauh hambanya Pastor Andi Simon telah memberikan pengakuan, saya bukan penyembuh, saya bukan sang penyembuh, saya bukan sumber kesembuhan. No. Tapi beliau menyatakan satu kalimat yang membuat saya terperangah. Apa itu? Saya bukan sumber kesembuhan, tetapi saya mengenal betul sang penyembuh sejati. Nah, ini luar biasa.
Saudara dikasih Tuhan, Pastor Andi Simon memberi penegasan, saya bukan sumber kesembuhan, tetapi saya benar-benar mengenal Sang Penyembuh sejati. Di mana Sang Penyembuh sejati tersebut berkata kepada saya, beliau tidak memonopoli, dan juga kepada setiap orang percaya, kepadamu sudah kuberikan kuasa untuk tumpang tangan dan mendoakan orang-orang sakit. Saudara dikasih Tuhan, berkaitan dengan hal ini, salah satu ayat favorit dari hambanya Pastor Andi Simon adalah Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan demikian, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mau menyampaikan kepada setiap kita saat ini, mari kita membuka hati pikiran kita. Mari kita benar-benar mengerti dan memahami secara serius dan sungguh-sungguh bahwa kita telah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu setiap saudara dan saya, kita semua yang percaya dalam namanya. Kita diberi kuasa, diberi power, exousia, dunamis, kekuatan yang besar, bukan dengan maksud supaya kita gagah-gagahan, menyombongkan diri, menganggap diri lebih hebat, lebih rohani, lebih super dari yang lain. No, tidak. Tuhan memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Yang pertama, supaya hidup kita bisa benar di dunia ini. Dengan kuasa yang Tuhan berikan, kita tampil dan keluar sebagai pemenang. Yang kedua, Tuhan berikan kita kuasa supaya kita mampu untuk menjadi saksinya, untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang, supaya hidup kita bermanfaat, berguna, menjadi berkat yang mempertontonkan, mendemonstrasikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Amin saudaraku. Bukan hanya itu, ternyata Yesus sebelum berpisah dengan murid-muridnya pernah bersabda dan memberikan janji yang sangat penting kepada para muridnya, di mana Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, Parakletos, penghibur, pembela yang menuntun, memimpin kepada kebenaran, bahkan kepada kemenangan. Bahkan janji itu kembali diingatkan Yesus saat-saat terakhir akan berpisah dengan murid-muridnya. Itu jelas terlihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dikatakan demikian, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, maksudnya Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Janji Bapa yang dimaksud itu adalah berkaitan dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di situ adalah dinamit, dunamis. Saudara dikasih Tuhan, untuk membuka jalan yang berbatu-batu supaya ada terobosan sehingga jalan itu bisa terbuka dengan baik, maka dipakai dinamit, meledakkan batu itu, meledakkan penghalang itu. Ada kekuatan yang besar dari dinamit itu, bisa memecahkan batu sekalipun. Kata dinamit berasal dari bahasa Yunani dunamis, kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang besar, yaitu karya Roh Kudus akan menaungi melingkupi orang percaya sehingga efektif, efisien, optimal, maksimal dipakai untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang yang menjadi berkat bagi sesama manusia siapapun itu, tanpa dibatasi oleh suku, ras, agama, golongan. Itulah yang sedang terus dilakukan
oleh hambanya Pastor Rani Simon. Dan tentunya janji ini tergenapi secara sempurna melalui peristiwa Pentakosta. Setelah 10 hari dicurahkannya Roh Kudus. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, bukti pencurahan Roh Kudus itu ajaib, dahsyat dan luar biasa. Petrus yang tadinya seorang yang mulut besar tapi nyali kecil, diubah oleh Tuhan sedemikian rupa lewat pencurahan Roh Kudus yang menaungi melingkupi mereka semua. Saudaraku dikasihi Tuhan, mereka siap mati demi Kristus dan siap hidup demi Kristus. Sampai Petrus yang tadinya penakut, dia berdiri jam 9 pagi, dia berkhotbah tanpa teks, tanpa ada ketakutan sama sekali, karena Roh Kudus berkuasa penuh atas hidupnya. Bahkan firman Tuhan menyaksikan ketika dia pertama kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dipakai secara dahsyat dan luar biasa karena ada kuasa Roh Kudus yang mengurapi mereka, sehingga membuat kesaksian mereka menjadi efektif dan demonstrasi kuasa Tuhan pun terjadi dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu jangan hanya pintar mengkonsepkan Tuhan itu Allah Tritunggal begini, Duinatur Kristus begini, menghujat Roh Kudus begini. Doktrin ajaran itu penting, mutlak penting. Tapi kalau hanya pintar mengajarkan tanpa menghayati bahwa Allah itu hidup, Allah itu ajaib, Allah itu luar biasa, bisa membuat banyak orang Kristen mempertanyakan konsep pengertian pemahaman yang jitu, yang unggul, sekalipun kita mengerti dan pahami. Karena kita hanya mengkonsepkan Tuhan. Saya mau kasih tahu dan ingatkan kita semua Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan yang signifikan antara orang yang mengerti Tuhan dengan orang yang mengalami Tuhan. Saya selalu berdoa dan mengingatkan diri saya, Tuhan, jadikan aku menjadi orang yang mengenal Engkau dengan baik, benar dan bertanggung jawab, bertitik tolak dari dasar kebenaran firman Tuhan yang adalah Alkitab. Saya tidak mau terjebak hanya mengerti Tuhan, mengkonsepkan Tuhan. Itu bukan ilmu yang terbaik. Tapi kalau kita bisa mengerti firman Tuhan, mengerti Tuhan lewat apa yang dinyatakan oleh Alkitab, dan kita tahu Tuhan itu hidup, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, dan masih bekerja berkarya secara jelas dan real, nyata sampai saat ini. Ini yang harus kita tangkap Bapak Ibu Saudara, supaya kita jangan sibuk mencampuri urusan orang lain, supaya kita jangan sibuk hanya menghakimi orang lain, hanya mencari-cari kesalahan orang lain. Kita tidak lagi punya waktu untuk duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan apa maunya Tuhan dalam hidup kita, bahkan sujud, memuji, menyembah Tuhan, dan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saya mengajak dan menghimbau kita semua, berhentilah menjadi farisi modern yang hanya mencari-cari kesalahan. Padahal orang yang kita cari kesalahan telah berbuah lebat dan hidupnya menjadi berkat, bermanfaat bagi orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan, bahkan membutuhkan demonstrasi perbuatan Tuhan. Kita sibuk mengomentari orang yang telah diurapi Tuhan. Kita sibuk mengomentari orang yang telah dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat, dengan efektif, efisien, optimal, maksimal. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hambanya Pastor Rani Simon kembali berkata bahwa memang yang terutama itu bukan orang sakit sembuh. Mujizat terbesar adalah orang berdosa kembali kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka mereka pun akan menikmati kekekalan hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya. Memang di Alkitab tidak ada dikatakan seseorang yang sakit sembuh malaikat di surga bersorak-sorai. Tidak. Alkitab memberikan penjelasan, satu orang bertobat di dunia ini, maka malaikat di surga bersorak-sorai. Itu memberikan penegasan bahwa keselamatan, perjumpaan pribadi seseorang dengan Kristus adalah yang utama. Tetapi tidak perlu kita menafikan tentang keajaiban dan kesembuhan. Kalau kita menafikan, merendahkan keajaiban kesembuhan,
mujizat sampai saat ini. Kita sedang merendahkan Yesus yang begitu banyak membuat tanda-tanda, sampai Rasul Yohanes berkata, kalau semua tanda-tanda itu dituliskan, sepertinya seluruh dunia tidak muat sebagai tempat untuk menuliskannya. Biarlah kita mengerti, memahami bahwa mujizat, keajaiban, tanda-tanda kesembuhan itu boleh menjadi pintu kesempatan, pintu pertama, jendela yang sangat penting bagi seseorang untuk melihat, merasakan, dan sekaligus mereka disadarkan bahwa Yesus itu ajaib, penyembuh, penyelamat, yang mana mereka dicelikkan mata hati, mata rohaninya untuk sungguh menyadari, karena dihisapkan Roh Kudus, tidak percaya kepada Yesus akhirnya menjadi terbuka, percaya kepada Yesus karena mereka merasakan, melihat, bahkan menyaksikan bagaimana demonstrasi kuasa Tuhan bekerja dan berkarya dengan luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan, biarlah apa yang disampaikan hambanya Pastor Rani Simon ini, bahkan apa yang sudah saya ulas, sungguh makin memperkaya kita. Kalau kita tidak berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang mengalami komplikasi pergumulan kehidupan, kita tidak hadir di sana, maka gereja menjadi lumpuh, hamba Tuhan menjadi lumpuh, penatua, gembala, pastor, pendeta menjadi lumpuh. Tentunya Tuhan tidak mau demikian. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mendapatkan karunia itu secara khusus dari Tuhan, marilah kita berkoordinasi satu dengan yang lain, saling melengkapi dalam karunia yang berbeda-beda untuk membangun tubuh Kristus menuju kedewasaan di dalam Kristus juga. Amin, saudaraku. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.